Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabira Birul Walidain dengan NIM 2400860. Saya di sini akan menjelaskan materi interaksi kemasan dengan pangan dan migrasi komponen kemasan oleh Dr. Nugraha Edi Suyatma, STPD. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai bentuk interaksi pangan dengan kemasan. Jadi, bentuk ini terdapat 3 bentuk interaksinya. Yang pertama yaitu permeasi. Permeasi ialah gas atau uap air atau bahkan airnya sendiri atau senyawa volatil bergerak dari luar ke dalam kemasan ataupun sebaliknya yaitu dari dalam kemasan keluar. Nah, untuk dampak utamanya terhadap mutu pangan yaitu makanan renyah atau produk renyah seperti keripik atau kerupuk terkena uap air masuk menyebabkan produk yang tadinya renyah menjadi melempem karena uap air tersebut. Lalu untuk sayur yang mengeluarkan uap menjadi layu. Jadi untuk keripik atau makanan yang kering itu jika uap dari luar ke dalam itu menyebabkan melempem. Sedangkan untuk produk yang sayur seperti sayur gitu ya, jika uapnya keluar maka dia menjadi layu. Untuk bentuk yang kedua yaitu sorpsi, yaitu komponen pangan seperti flavor atau antioksidan itu diserap oleh bahan kemasan. Jadi dan sorpsi ini dibagi menjadi 2, yaitu ada absorpsi hanya ke permukaan kemasan saja dan juga ada absorpsi yaitu menembus matriks kemasan. Untuk dampak utamanya terhadap mutu yaitu intensitas rasa atau aromanya menurun dan juga untuk integritas kemasan yaitu kerusakan bahan kemasannya. Nah, untuk bentuk yang ketiganya yaitu migrasi. Migrasi ini yaitu komponen kemasan yang berpindah ke dalam kemasan gitu dari ke dalam produk kemasan. Nah, untuk dampak utamanya yaitu keamanan pangan, mutu dan juga kehalalan. Nah, ada juga dampak migrasi komponen kemasan pada pangan. Jadi, migrasi ini yang telah dijelaskan bahwa perpindahan zat atau komponen kemasan ke dalam pangan melalui mekanisme difusi. Nah, untuk yang pertama yaitu keamanan pangan. Jadi, apabila yang bermigrasi adalah senyawa berbahaya yaitu karsinogenik atau bersifat toksik. Lalu mutu pangan jika menimbulkan perubahan rasa dan juga aroma. Lalu kehalalan produk jika komponen yang bermigrasi berasal dari turunan hewani yang tidak halal. Jadi ketika produk yang dikemas oleh bahan bahan yang dari turunan hewani yang tidak halal gitu akan menyebabkan migrasi juga ke makanan si produk yang ada dalam kemasan tersebut menjadi tidak halal. Seperti itu. Untuk contoh nyata kemasan pangannya juga dan analisis terhadap pangan tersebut, saya mengambil 2 contoh yaitu plastik PET. Di plastik PET ini ada botol air mineral, botol minuman ringan berkarbonasi. Jadi untuk dampaknya terhadap mutu yaitu asetaldehida dapat menyebabkan perubahan rasa atau bau yang menyimpang pada air minuman tersebut. Dan juga keamanannya, untuk terhadap keamanannya, formaldehida bersifat karsinogenik. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu plastik polikarbonat. Contohnya dalam kenyataannya yaitu galon air minum isi ulang dan juga botol susu bayi. Dampaknya terhadap keamanan karena plastik tersebut mengandung BPA, yaitu BPA adalah zat endokrin disruptor atau pengganggu hormon. Jadi risikonya meningkat jika kemasan kontak dengan air panas atau sering dipanaskan. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju migrasi, yaitu yang pertama, waktu kontak yang semakin lama. Jadi apabila si produk makanan tersebut disimpan
terlalu lama di dalam kemasan tersebut, maka mempengaruhi laju migrasi terjadi. Dan untuk yang kedua yaitu suhu kontak yang tinggi. Jadi pemanasan atau pengolahan yang suhu tinggi itu bisa berpengaruh juga untuk laju migrasi. Dan yang ketiga, tingginya konsentrasi senyawa migran. Karena banyaknya residu monomer dalam kemasan tersebut. Untuk yang terakhir yaitu sifat agresif produk pangan. Jadi seperti produk yang bersifat asam atau berminyak atau juga bisa mengandung alkohol bisa mempengaruhi laju migrasi terjadi. Untuk pengujian migrasi pada komponen kemasan pangan ini dilakukan gitu untuk mengontrol batas aman perpindahan zat dari kemasan ke pangan. Nah, untuk jenis pengujiannya tersendiri itu ada migrasi total, yaitu pengujian hasil perpindahan semua komponen dari kemasan tanpa membedakan zat berbahaya atau tidaknya. Nah, untuk yang kedua yaitu migrasi spesifik. Jadi pengujian ini perpindahannya itu senyawa tertentu yang beresiko, seperti monomer vinil klorida. Nah, untuk simulan pangannya, pada umumnya itu dilakukan menggunakan simulan pangan itu bukan langsung ke produk pangan, karena produk pangan memiliki komposisi yang kompleks gitu. Jadi simulan pangan adalah zat yang memiliki tingkat aktivitas yang sama gitu dengan jenis pangan yang dikemas. Pemilihan simulan pangan ini juga harus tepat sesuai dengan jenis pangan yang dikemas. Kesalahan penggunaan simulan itu dapat menghasilkan data yang tidak akurat. Misalnya menggunakan air untuk menguji kemasan kertas yang seharusnya untuk pangan kering. Pembahasan selanjutnya yaitu kemasan plastik. Pembahasan pertama yaitu keunggulan dan kelemahan plastiknya itu sendiri. Keunggulan yang pertama yaitu ekonomis. Jadi biaya distribusinya itu lebih rendah gitu dibanding gelas karena plastik itu lebih ringan dan risiko minim risiko pecah. Lalu itu yang kedua mudah dicetak. Jadi bisa dicetak dalam berbagai bentuk. Yang ketiga yaitu lentur dan kaku. Jadi penggunaannya itu bisa sangat luas. Lalu sifatnya juga ringan dan tahan terhadap benturan. Jadi dia tidak mudah pecah gitu. Dan yang terakhir yaitu transparan. Jadi bisa melihat gitu isi produk dalam kemasan tersebut. Untuk kelemahannya yaitu tidak tahan panas dan mudah terbakar. Nah, tapi bisa diatasi dengan aditif seperti filler. Dan yang kedua yaitu tidak tahan suhu beku. Jadi kelemahan lainnya itu tidak tahan suhu beku karena transisi gelas yang menyebabkan bahan menjadi rapuh seperti gelas di bawah suhu beku gitu. Hal ini bisa diatasi dengan copolymer atau menambahkan plasticizer. Yang ketiga itu bersifat permeable. Plastik itu bersifat permeable atau mudah ditembus gas atau uap air ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi di interaksi terhadap bahan kemasan terhadap produk gitu ya. Untuk klasifikasi dasar plastik ini tersendiri yaitu berdasarkan sifat termalnya bersifat termoplastik, yaitu meleleh saat dipanaskan. Jadi dapat dibentuk ulang. Contohnya itu PE, PP, PET ataupun PVC. Untuk thermosetting, jadi sifatnya itu juga thermosetting. Ada thermosetting yang tidak meleleh atau hangus atau menjadi arang, seperti melamin atau epoxy. Dan untuk berdasarkan struktur molekulnya, plastik ini dibagi yang pertama amorf, yaitu strukturnya acak, tanpa titik leleh yang jelas, gitu, seperti PS ataupun PVC. Lalu semikristalin memiliki titik leleh seperti PET dan juga PP.
Lalu berdasarkan sumbernya ada natural, yaitu selulosa, ada sintetik, petrokimia, ada bioplastik seperti PLA, BioP. Untuk pencetakannya, pembuatan kemasan plastik ini dilakukan melalui beberapa proses utama gitu, yaitu injection molding. Resin dilelehkan dan disuntikan ke cetakan untuk cup atau preform botol. Lalu blow molding, yaitu mengubah preform hasil injection molding menjadi botol dengan ditiup, misalnya pada industri AMDK. Dan juga ada thermoforming, yaitu memanaskan film plastik lalu mencetaknya dengan tekanan vakum untuk cup atau juga tray. Dan yang selanjutnya itu calendering, membuat lembaran atau film tipis. Proses ini sering melibatkan orientasi atau BOPP, yaitu penarikan film untuk meningkatkan kejernihan dan sifat barrier. Lalu rotational molding, membuat kemasan besar tanpa sambungan seperti tangki dan juga drum. Untuk jenis plastik dan contoh nyatanya yaitu yang pertama itu PET. Plastik PET ini karakteristiknya kuat, lalu barrier terhadap gas dan uap air yang baik. Lalu TG-nya itu rendah. Untuk contohnya botol minum dan juga preform. Untuk yang kedua yaitu HDPE, karakteristiknya itu kaku, kuat, relatif tahan panas, juga sangat stabil di suhu beku. Untuk contohnya jerigen, botol susu, tas kresek, dan juga kemasan beku. Untuk yang ketiga yaitu PVC, karakteristiknya dasarnya itu kaku, tahan suhu tinggi, dan juga contohnya itu ada pipa cling film. Lalu untuk yang keempat ada LDPE, ini karakteristiknya fleksibel, sifat sealing terbaik. Jadi ini tuh untuk contohnya itu untuk lapisan dalam atau perekat sealer di multilayer sebagai multilayer. Lalu yang kelima yaitu PP, karakteristiknya itu kaku, jernih, barrier uap air itu lebih baik daripada PE. Gitu. Untuk contohnya kemasan snack atau single layer dan juga cup. Untuk yang keenam yaitu PS, karakteristiknya jernih, mudah dicetak bentuk form. Contohnya itu tray dan juga styrofoam TPS. Yang ketujuh yaitu others, ada itu sebagai multilayer atau juga ada PC, PVDC, termasuk jenis polimer atau plastik khusus. Untuk analisis pada mutu pangan keamanan, yang pertama pada mutu yaitu plastik ini permeabilitas ya, yaitu tembus gas. Jadi kerusakan oksidatif pada mutunya itu seperti ketengikan, bisa menghilangkan juga aroma atau kesegaran mutu atau kesegaran si produknya sehingga mutu itu menurun. Lalu TG-nya itu tinggi seperti contohnya itu PP normal, kemasannya itu bisa mudah pecah atau retak di suhu beku yang menyebabkan freezer burn atau dehidrasi pada daging. Lalu rentang UV, karena si plastik ini tuh rentang UV, jadi degradasi vitamin, misalnya vitamin A pada susu itu dapat mempercepat kerusakannya gitu. Lalu untuk keamanannya, terjadi migrasi aditif. Beberapa zat tambahan aditif beresiko berpindah ke pangan seperti terutama pada kondisi ekstrim atau panas gitu ya. Yang pertama itu pestisida atau salat. Jadi risiko migrasi tinggi itu pada PVC fleksibel, berpotensi mengganggu hormonal juga. Dan untuk BPA dapat bermigrasi dari polikarbonat atau PC seperti galon atau botol bayi jika terkena panas atau pembersihan yang agresif.
Sekian saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf, jika banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.